Dan gereja-gereja Ortodok menyebut hari Minggu ini adalah sebagai Sunday Malam atau memperingati hari Minggu Palem, mengingat peristiwa saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Jadi kalau di budaya Kristen mungkin ada gereja-gereja yang juga melakukannya, tetapi beberapa gereja Injili tidak melakukan akan hal itu. Nah, kisah itu memang menarik untuk kita perhatikan. Kita akan ditunjukkan bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang siap dipakai. Tidak bisa kan? Pokoknya dia. Jadi orang yang dipakai Tuhan. Mari kita membaca dalam Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38. Firman Allah berkata demikian. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Haleluya. Ini kisah yang sangat indah, sangat menarik untuk kita perhatikan bersama, di mana dalam kisah ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan mencari orang yang mau dipakainya. Tuhan, Dr. Chris Malatika selalu berkata, Dia adalah Allah yang sempurna. Dia sanggup melakukan tugas pekerjaannya seorang diri, itu pun tanpa cacat, tanpa celah. Tapi pola kerja Tuhan selalu Dia mencari orang untuk dipakai sebagai rekan sekerjanya, untuk bekerja sama dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan sampai hari ini Tuhan masih mencari orang-orang yang demikian. Kriteria orang seperti apakah yang dicari oleh Tuhan? Dari kisah ini kita melihat ada 3 kriteria. Orang yang dicari oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, yang pertama adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya ini milik Tuhan. Hidupnya adalah milik Tuhan. Kebenaran ini kita bisa ambil dari kisah ini. Dalam ayat yang ke-29, saya baca ulang bagi kita. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, 30, dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Yang 1, "Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Saudara, kita tahu bahwa seseorang yang melakukan perjalanan rohani atau melakukan ziarah, pergi beribadah ke rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dia akan melewati 2 desa atau 2 kota yang bernama Betfage dan Betania. Betfage dan Betania terkenal penduduknya ramah dan suka menjamu, suka menerima tamu, orang-orang yang mau melakukan ziarah ke
Yerusalem, kita kenal ada keluarga yang sangat ramah, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus yang selalu menjamu Yesus dan menerima Yesus di rumahnya. Tetapi dalam bagian ini menarik, ketika menjelang Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, dia ingin mengadakan sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, baik dalam Mazmur ataupun dalam kitab Zakaria, bahwa dia sebagai seorang raja harus masuk ke Yerusalem. Itulah sebabnya dia menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi, dan kemudian mereka dikatakan akan menemukan keledai yang tertambat, keledai yang masih muda. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Kalau ada orang yang berkata padamu, mengapa kamu melepaskannya? Katakan, Tuhan memerlukannya. Seolah-olah ini adalah sebuah tindakan yang arogan. Kenapa Tuhan menyuruh? Itu bukan keledainya, itu keledai orang. Kenapa mengambil tanpa permisi? Seolah-olah ini adalah sikap yang arogan, ini adalah sikap yang mau untung sendiri. Tapi saya membaca dalam beberapa tafsir, sesungguhnya ini menunjukkan kepada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Dia pemilik keledai itu, dia pemilik manusia, bahkan dia memiliki seluruh dunia ini. Dan jadi dia punya hak, ya. Dia punya hak untuk meminta keledai itu, sebab dialah pemiliknya. Kitab Mazmur berkata bahwa langit bumi, lembu jantan, domba jantan, semuanya adalah milik Tuhan. Dalam bagian ini ada penegasan bahwa Tuhanlah pemilik. Dia tidak berlaku kurang ajar, dia tidak berlaku arogan, dia tidak berlaku semena-mena. Memang Tuhanlah pemilik dari keledai itu, bahkan Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu. Melihat narasi ini kita bisa tahu bahwa orang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang yang menyadari hidupnya ini adalah milik Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, firman Allah berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Yesus sudah membeli kita dengan darahnya, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Adalah merupakan hak Tuhan untuk memakai hidup kita. Adalah merupakan hak Tuhan untuk meminta kita melayani Dia. Itulah sebabnya pesannya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Kita ini milik Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kesadaran ini akan menolong kita supaya kita tidak bermegah diri, tidak merasa sombong, tidak merasa bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Ingat bahwa Tuhan memilih kita sebetulnya dari yang bukan siapa-siapa. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 dengan berkata demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ada sebuah kisah di mana seorang pendeta di desa, dia menantang kepada jemaatnya, untuk minggu depan saya akan berkhotbah tentang memberi yang terbaik. Jadi sebagai sebuah persembahan yang terbaik, silakan persembahkan yang terbaik dari saudara punya ke gereja. Lalu kemudian minggu depannya ada orang yang bawa ayam jago kesayangannya, itu yang terbaik yang dia miliki, dipersembahkan pada Tuhan. Ada yang membawa hasil pertaniannya, perkebunannya, itu yang terbaik yang mereka punya, dibawa kepada Tuhan. Tetapi ketika tantangan tidak berakhir, pendeta sekali lagi bertanya,
Ada lagi yang masih mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seorang maju dengan membawa kurungan ayam, tapi tidak ada ayam. Lalu kemudian di tengah semua orang dia maju ke depan, dia mengurung dirinya sendiri sambil dia berkata, tidak ada yang lebih baik kecuali hidup saya. Hidup saya milik Tuhan. Saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah memilih kita yang bodoh menurut pandangan dunia, kita yang lemah menurut pandangan dunia, dipilih Allah, dibeli dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka sadarilah bahwa kita tidak punya hak atas hidup kita. Hidup kita milik Tuhan. Ketika kesadaran itu mulai muncul di dalam diri, maka saudara siap untuk dipakai. Karena Tuhan mencari kriteria orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya ini adalah milik Tuhan semata. Yang kedua, orang seperti apakah, kriteria orang seperti apakah yang dicari oleh Tuhan untuk dipakai dalam pekerjaan. Yang kedua adalah orang yang rela menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Di ayat 29 dikatakan, ayat yang selanjutnya ya, berapa tadi? Ya, di ayat yang ke-32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Maka mereka menjawab seperti yang Tuhan pesankan. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Ini sebuah kisah yang agak janggal. Bagaimana mungkin orang itu kemudian merelakan keledainya itu diberikan kepada dua orang yang diutus oleh Tuhan. Kata Tuhan itu kan bisa berarti tuan atau majikan. Mereka tidak bertanya tuan yang mana, majikan yang mana, orang siapa yang mengutus kalian. Tidak. Begitu mendengar Tuhan memerlukannya, maka dengan ikhlas, dengan rela mereka menyerahkan keledainya itu kepada dua orang itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan bagian yang pertama, meskipun Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, tapi tidak berarti Dia memakai hidup kita tanpa persetujuan kita. Betul hidup kita adalah milik Tuhan, tetapi juga ada tanggung jawab kita untuk rela menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan pemilik dan kalau Tuhan memerlukannya, maka kita harus rela menyerahkan apa yang kita miliki. Pemilik keledai ini menyerahkan keledainya kepada Tuhan, akhirnya memungkinkan Tuhan naik di atas keledai. Lalu kemudian orang-orang di jalan melepas jubahnya, dipakai sebagai alas keledai itu berjalan. Mereka mengambil daun-daun dari palem, lalu mereka berdiri di sisi kiri kanan sementara Tuhan Yesus berjalan di tengahnya. Lalu mereka mulai berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan karena ada seorang yang rela menyerahkan keledainya kepada Tuhan. Tidak menahan, ini milikku, ini punyaku. Sadar semuanya milik Tuhan, dan kalau Tuhan memerlukannya, maka dia dengan rela hati menyerahkan, memungkinkan Tuhan dipermuliakan di Yerusalem. Saudara, hal yang sama Tuhan lakukan kepada kita. Betul hidupmu adalah milik Tuhan, talentamu milik Tuhan, semua yang kau punya sebetulnya adalah milik Tuhan. Dipercayakan Tuhan kepadamu. Tapi pada saat Tuhan berkata, aku memerlukannya, relakan kita menyerahkan. Relakan. Ya, kita menyerahkan uang kita. Kalau Tuhan berkata, aku memerlukannya. Relakah kita menyerahkan motor kita kalau Tuhan berkata, aku memerlukannya. Relakah kita menyerahkan rumah kita kalau Tuhan berkata, aku menyerahkan.
Ketika kita rela menyerahkan, maka itu memberi kesempatan Injil akan semakin berkembang, Tuhan semakin dipermuliakan di berbagai tempat. Saudara, di sepanjang sejarah kita melihat ada orang-orang yang rela menyerahkan. Abraham, dia rela menyerahkan anak satu-satunya yang tunggal kepada Tuhan. Kita melihat Musa, dia rela menyerahkan tongkat, hanya tongkat yang dia miliki, tapi diserahkan kepada Tuhan. Hasilnya bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Ada Maria yang rela menyerahkan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Ada Nikodemus yang rela menyerahkan kubur barunya yang belum pernah dipakai kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menaringkan di sana. Anda menyerahkan apa? Ketika Tuhan memerlukan apa yang Anda miliki, relakan engkau dengan tangan terbuka. Ya Tuhan, aku rela. Ya Tuhan, aku ikhlas. Kalau ada pribadi-pribadi yang berkata kepada Tuhan, aku rela, aku mau. Silakan Tuhan kalau mau membuka. Maka itu membawa kesempatan nama Tuhan dipermuliakan. Itu membawa kesempatan pekerjaan Tuhan diperluaskan. Itu memberi kesempatan nama Tuhan ditinggikan di depan kita. Relakan Anda menyerahkan apa yang ada di itu. Yang terakhir, orang seperti apakah dia dicari Tuhan untuk dipakai bagi pekerjaan? Yang ketiga adalah orang yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 36, dan sementara Yesus menghindari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Dan mereka, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, kita lihat di situ ada kebenaran bahwa semua milik Tuhan dan kerelaan untuk menyerahkan bila Tuhan memerlukannya. Tapi yang kita lihat dari narasi ini, dari kisah ini, adalah bagaimana ketika Tuhan dipermuliakan. Tuhan naik keledai, seekor keledai beban yang muda. Itu penggenapan dari Zakaria. Zakaria 9:9 dikatakan begini: bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara, ini nubuatan dari Zakaria bahwa Raja Israel akan datang memasuki Yerusalem dengan karakter bahwa dia, meskipun dia adalah adil dan jaya, tetapi dia adalah lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang sama dengan yang Pak Maman gue sampaikan kemarin, raja yang rendah hati. Raja mengendarai keledai bukan tunggangan. Ya, keledai itu adalah keledai beban, biasa untuk mengangkut kayu, untuk mengangkut barang, bukan untuk mengangkut manusia, apalagi seorang raja. Tidak elok seorang raja naik keledai, tidak elok. Tapi itu kerendahan hati, apalagi keledai yang masih muda, yang belum punya pengalaman. Saudara tahu bahwa keledai adalah binatang yang sangat bodoh. Itulah sebabnya ada ungkapan, ada ungkapan begini: orang itu seperti keledai saja yang jatuh di dalam lubang yang sama. Karena keledai itu begitu, dia jatuh di lubang yang sama, di tangan orang dia jatuh lagi di lubang yang sama. Ya, dasar keledai. Ya. Lalu kemudian keledai itu kumal, bau, dan umum dijumpai. Saya pikir gambaran yang pas. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 tadi ayat 26, kita bodoh menurut ukuran ini.
Jadi Raja Yerusalem masuk ke Yerusalem dengan menunggangi kuda adalah menunjukkan kerendahan hati. Coba bandingkan, saya sudah catat beberapa dari dosen saya bahwa raja-raja kuno yang hidup bersama dengan Yesus, tidak ada raja itu naik keledai, raja itu naik kuda, dan ada kuda-kuda yang sangat terkenal yang dicatat. Misalnya Ictitus itu adalah milik Kaisar Caligula. Kita tahu bahwa Kaisar Caligula itu adalah kaisar yang sangat mengasihani dirinya, membangga-banggakan dirinya. Jadi dia mencintai kudanya ini sampai makanan kudanya dicampur dengan emas. Kudanya didandani sedemikian mewahnya. Bahkan dalam catatan yang saya baca, dia kebangetan menjadikan kudanya ini menjadi salah satu senator di Roma. Jadi yang harus dimintai pendapat. Jadi kalau ada sebuah keputusan ditanyakan kepada para senator, salah satunya kepada kuda. Kalau kudanya anggup-anggup, berarti itu ada keputusan yang baik. Tapi terkenal sekali kudanya, gagah, menawan, anggun. Dan lagi siapa, kalau saudara suka sejarah ya, siapa yang tidak kenal dengan Bucephalus, kuda milik dari Great Alexander atau Alexander Agung. Kuda ini menemani Alexander Agung dalam semua peperangannya sampai akhirnya mati dalam peperangan terakhir di India. Kuda ini begitu kuat sampai banyak gambaran-gambaran dia diibaratkan seperti monster. Terkenal sekali. Dan itu kuda kebanggaan Alexander Agung. Cocok, Great Alexander, ya, Alexander yang agung. Tunggangannya adalah seekor kuda yang luar biasa. Jadi wajar, cocok. Ini raja, dia menaiki seekor keledai. Oke, terima kasih. Cek. Raja menaiki seekor keledai. Enggak banget deh. Enggak banget deh, enggak elok. Cocoknya tuh kuda seperti Ictitus atau seperti Bucephalus, atau paling tidak seperti Borytenes Alanus, kuda milik Kaisar Hadrian. Hadrian ini adalah kaisar yang baik, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya, yang memiliki kuda yang anggun juga, yang luar biasa, yang bernama Borytenes. Atau paling tidak kuda milik dari Julius Caesar. Memang tidak disebutkan namanya kuda ini, tapi begitu dikasih oleh Julius Caesar sampai dibuatkan patung kuda milik Julius Caesar, saking anggungnya. Nah, ini Raja Israel adil dan jaya naik seekor keledai. Gambaran apa? Gambaran kerendahan. Dan saudara, ketika Tuhan kemudian masuk di Yerusalem, orang-orang melepaskan jubahnya, mengambil daun palem dan kemudian bersorak, Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Ya, yang menarik bahwa keledai itu tetap dijaga. Keledai itu tidak menjadi sombong. Keledai itu tidak merasa bahwa sorak-sorak itu untuk dirinya, sehingga dia kemudian mengangkat dua kakinya dan ya terima kasih Cik. Kalau seandainya itu dilakukan, maka Yesus yang ada di atasnya pasti berjalan. Hanya sebuah gambaran untuk menunjukkan bahwa raja kita rendah hati, dia pakai keledai, yang juga menunjukkan kepada kita bahwa dia pakai kita yang sederhana, yang juga bodoh menurut dunia, lemah menurut dunia, tapi dipilih oleh Tuhan. Karena itu orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang tidak mencuri kemuliaan. Pada seringnya ketika kita dipakai oleh Tuhan, diperluas pelayanan kita, maka kita
semua karena saya. Coba pelayanan ini tidak ada saya. Coba gereja ini tidak ada saya. Coba kampus ini tidak ada saya. Orang-orang yang seperti ini akan dengan cepat tereliminasi. Tuhan tidak berkenan memakai orang-orang yang mencuri kemuliaan. Segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan miliknya. Hanya Dia yang Raja di dunia. Kita melayani Bapak, maka kita harus amin. Kiranya kebenaran ini jadi berkat bagi kita. Sebagai rangkumannya, andakah orang yang dicari Tuhan untuk dipakai bagi pekerjaan? Pertama, sadari bahwa hidupmu milik Tuhan. Sudah dibeli dengan darah yang mahal yang sudah tercurah di atas kayu salib. Kita tidak punya hak atas hidup kita ini. Serahkan milikmu bila Tuhan memerlukan. Aku memerlukan hidupmu, aku memerlukan tenaga, aku memerlukan talenta, aku memerlukan harta. Kalau Tuhan memerlukan, relakan. Supaya melalui itu nama Tuhan semakin dipermuliakan, pekerjaan Tuhan semakin dipermuliakan. Yang ketiga, jangan mencuri kemuliaan. Kita ini seperti keledai yang bodoh, yang dungu, yang tidak ada lebihnya dibandingkan. Tapi kalau Tuhan pilih kita, semuanya karena kasih karunia, selayaknya segala pujian kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita duduk kepala kita.